Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Maharani, NIM 19441684 dari kelas S1 Akuntansi 6C. Analisa laporan keuangan merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Pemeriksaan yang dimaksud mencakup serangkaian proses dalam mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan laporan keuangan pada tahun berjalan dengan tahun-tahun lainnya. Tujuannya antara lain untuk mengetahui posisi perubahan keuangan perusahaan pada periode tertentu, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, jenis analisa laporan keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas, merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, merupakan rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tersebut. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan PT Dua Putra Utama Makmur pada tahun 2018 dan sampai 2000. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan PT Dua Putra Utama Makmur tahun 2018 sampai 2019. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas meliputi current ratio dan quick ratio. Current ratio memiliki rumus aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Perhitungan current ratio CR 2018 adalah 1.661.667.283 rupiah per 624.266.266.559 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 1,701%. CR 2019 adalah 756.678.058.275 rupiah per 157.910.473.785 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 4,792%. Untuk analisis CR pada tahun 2018, nilai rasio lancarnya sebesar 1,701%, artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh 1.701 aktiva lancarnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,792%, artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh Rp4.792 aktiva lancarnya. Peningkatan rasio lancar disebabkan karena aktiva lancar mengalami peningkatan, sedangkan hutang lancar mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Dua Putra Utama Makmur dapat dikatakan mampu memenuhi hutang lancarnya dari tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio memiliki rumus aktiva lancar dikurangi persediaan per hutang lancar dikali 100%. Perhitungannya QR 2018 adalah 1.661.651.267.283 rupiah dikurangi 518.163.430.224 rupiah
per 624 miliar 106 juta 266.559 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,871%. Sedangkan untuk QR 2019 adalah 756 miliar 678 juta 58.275 rupiah dikurangi dengan 371 miliar 667 juta 967.685 rupiah per 157 miliar 910 juta 473.785 rupiah dikali 100%. Arti hasilnya adalah 2,438%. Analisisnya, pada tahun 2018 nilai quick ratio adalah 0,871%. Artinya bahwa setiap 1 rupiah hutang lancarnya dijamin oleh 871 rupiah aktiva lancarnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 2,438%. Artinya bahwa setiap 1 rupiah hutang lancarnya dijamin oleh 2.438 rupiah aktiva lancarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya cenderung kurang baik karena selama tahun 2018 sampai 2019 nilai rasionya di bawah rata-rata industri. Untuk yang selanjutnya adalah rasio leverage. Yang pertama ada total debt to total ratio atau DR. DR memiliki rumus total hutang per total aktiva dikali 100%. Perhitungannya, DR 2018 adalah 700 miliar 736 juta 756.967 rupiah per 2 miliar 106 juta 989.925 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,332%. DR 2019 adalah 748 miliar 47 juta 678.335 rupiah per 1 triliun 820 miliar 802 juta 86.894 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,411%. Analisisnya berdasarkan hasil perhitungan selama tahun 2018 sampai 2019, nilai debt ratio mengalami peningkatan. Dalam hal ini, nilai debt ratio dari tahun 2018 sampai 2019 semakin besar. Artinya, dengan bertambahnya tahun tersebut, semakin banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Untuk yang selanjutnya adalah total debt to total equity ratio atau disingkat TDE. TDE memiliki rumus total hutang per total equity dikali 100%. Perhitungannya, TDE 2018 adalah 700 miliar 736 juta 756.967 rupiah per 1 triliun 406 miliar 253 juta 168.419 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,498%. TDE 2019 adalah 748 miliar 47 juta 678.335 rupiah per 1 triliun 72 miliar 754 juta 408.559 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,697%. Analisisnya, nilai TDE pada tahun 2018 adalah 0,498%. Artinya bahwa setiap 1% hutang dijamin oleh 498 rupiah modal.
Sedangkan pada tahun 2019, nilai TDE meningkat menjadi 0,697%. Artinya, setiap 1% hutang dijamin oleh 697 modal. Karena terdapat peningkatan rasio tersebut, maka jumlah modal perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang semakin menurun atau kecil. Untuk yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada Gross Profit Margin atau GPM. GPM memiliki rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan per penjualan dikali 100%. Perhitungan GPM 2018 adalah 962.188.544.595 rupiah dikurangi dengan 839.913.081 rupiah per 962.188.544.595 rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 0,127%. Sedangkan GPM 2019 adalah 384.286.910 rupiah dikurangi dengan 769.545.896.697 rupiah per 384.286.910 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah min 0,998%. Analisisnya, nilai GPM pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan besarnya 0,127% pada tahun 2018. Artinya, setiap 1% penjualan bersih menciptakan 127 rupiah laba kotor. Besarnya 0,998% pada tahun 2019, artinya setiap 1% penjualan bersih menciptakan min 998 rupiah laba kotor. Penurunan tersebut disebabkan karena perusahaan kurang mampu mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Untuk yang selanjutnya ada Net Profit Margin atau NPM. NPM memiliki rumus laba bersih usaha per penjualan dikali 100%. Perhitungan NPM 2018 adalah 334.841.525.599 rupiah per 384.997.286.910 rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 0,870%. Sedangkan NPM 2019 adalah 379.932.077.814 rupiah per 131.916.418.764 rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 2,734%. Analisisnya, nilai NPM pada tahun 2018 adalah 0,870%. Artinya, setiap 1 rupiah penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 870 rupiah laba bersih. Sedangkan pada tahun 2019, besarnya NPM meningkat menjadi 2,734%. Artinya, setiap 1 rupiah penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 2.734 rupiah laba bersih. Untuk yang terakhir adalah rasio aktivitas. Yang pertama ada Fixed Asset Turnover atau FATO. FATO memiliki rumus penjualan per total aktiva dikali 1 kali. Perhitungan FATO 2018 adalah 998.188.544.595 rupiah per 1.045.338.258.103 rupiah dikali 1 kali sama dengan
0,920 kali. Sedangkan Vato 2019 adalah 384 miliar 697.286.910 rupiah per 1 triliun 64 miliar 124.028.619 rupiah dikali 1 kali, hasilnya adalah 0,351 kali. Analisisnya adalah fixed asset turnover pada tahun 2018 sebesar 0,920 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap turut berkontribusi menciptakan 920 rupiah penjualan. Pada tahun 2019 menurun menjadi 0,351 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap turut berkontribusi menciptakan 351 rupiah penjualan. Kontribusi aset tetap terhadap penjualan dari tahun 2018 sampai 2019 cenderung kurang baik karena besarnya rasio masih berada di bawah industri. Yang terakhir ada total asset turnover atau TATO. TATO memiliki rumus penjualan per total aktiva dikali 1 kali. Perhitungan TATO 2018 adalah 962 miliar 188.544.595 rupiah per 2 triliun 106 miliar 989.925.386 rupiah dikali 1 kali, hasilnya adalah 0,456 kali. Sedangkan TATO 2019 adalah 384 miliar 697.286.910 rupiah per 1 triliun 820 miliar 802.86.894 rupiah dikali 1 kali, hasilnya adalah 0,211 kali. Untuk analisisnya, pada perhitungan total aset turnover didapatkan perhitungan pada tahun 2018 sebesar 0,456 kali. Artinya, setiap 1 rupiah total aktiva turut berkontribusi menciptakan 456 rupiah penjualan. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,211 kali. Artinya setiap 1 rupiah total aktiva turut berkontribusi menciptakan 211 rupiah penjualan. Rasio perputaran total aset tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan rasio perputaran total aset tahun 2019 karena kontribusi total aset terhadap penjualan tahun 2018 lebih besar dibanding dengan kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2019.